Salam Rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan menarasikan mengenai tanah Jawa merupakan negeri para nabi. Sedulur nasihat kehidupan misteri, tanah Jawa, negeri para nabi yang telah terkubur oleh sejarah. Dari hasil riset peneliti muda yang tergabung dalam tim studi sains Al-Quran, sebagaimana dipublikasikan, di mana mereka telah menyelenggarakan ekspedisi menjelajah negeri para nabi, mereka menemukan bahwa situs Nabi Daud dan Sulaiman ada di Jawa Tengah, sedang situs Nabi Nuh ada di Jawa Timur, di mana di daerah ini terdapat kembaran Gunung Ararat di Turki, yaitu gunung tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Fosil perahu ini setelah diteliti arkeolog Belanda menyimpulkan bahwa perahu tersebut terbuat dari kayu jati berkapur. Kayu ini hanya ada di Jawa. Setelah fosil kayu ini umurnya diukur melalui teknik isotopsi 14, ternyata Nabi Nuh hidup setelah zaman Nabi Ibrahim dan tempat tinggalnya di tanah Jawa. Fakta ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut. Apakah benar fosil perahu tersebut adalah fosil perahu Nabi Nuh? Majalah Times edisi 1 Februari 2010 memuat pernyataan Raphael Greenberg, seorang dosen di Universitas Tel Aviv. Ia mengatakan, secara teori seharusnya Anda sudah mendapatkan sesuatu hanya setelah melakukan penggalian selama 6 minggu, tapi nyatanya setelah dilakukan penggalian tanpa henti selama 2 tahun, tidak ada hasil apapun yang memuaskan. Times menyebutkan, dalam 4 tahun terakhir, berbagai organisasi Yahudi ekstrim sudah mengepung kota Yerusalem untuk melakukan penggalian bawah tanah di sekitar dan bawah Masjid Al-Aqsa, termasuk organisasi Eilat yang juga fokus bekerja untuk mendirikan pemukiman imigran Yahudi di Yerusalem. Selain itu, juga lembaga Air David yang fokus melakukan penggalian di Silwan. Menurut Profesor Vin Schlein asal Israel yang juga ilmuwan sejarah di Universitas Tel Aviv, mereka yang melakukan penggalian bawah tanah di Yerusalem mencampur adukan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Eilat meyakini dogma agama bahwa ada peninggalan sejarah Daud di sana, tapi sampai sekarang tak pernah ditemukan. Selain itu, Profesor Yon Mazarahe, juga pakar arkeologi Israel, mengatakan Eilat tidak menemukan apapun dari penggalian. Bahkan sekedar pelang tulisan "Selamat datang di Istana Daud" juga tidak ditemukan. Mereka hanya mendasarkan keyakinan pada teks-teks yang dianggap suci oleh mereka sebagai panduan penggalian. Dari fakta-fakta ini bisa saja kita simpulkan bahwa Bani Jawi atau suku-suku di Nusantara ini adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Nabi Musa dan mendiami tanah yang dijanjikan, the Promised Land, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Sedang Bani Israel yang berdiaspora ke seluruh dunia adalah mereka yang dikutuk oleh Allah karena mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Adapun Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina sebenarnya Yahudi produk rekayasa. Maksudnya Bani Israel dari suku ke-13, yaitu suku Khazar, hasil kawin campur Bani Israel yang berdiaspora dengan penduduk lokal dan saat ini posisinya mayoritas. Klaim atas Yerusalem sebenarnya sebuah kekeliruan yang disengaja. Padahal Yerusalem, Temple of Solomon dan tabut yang mereka cari ribuan tahun berada di tanah Jawa, yaitu Candi Borobudur dan negeri Sleman di Yogyakarta. Dalam Al-Quran, tabut mempunyai arti kode rahasia kerajaan yang disimpan oleh Nabi Daud. Saat ini tabut tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya Candi Borobudur. Perlu diingat, sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi, artinya kode rahasia. Dengan demikian, rahasia jejak para nabi akan segera terkuak setelah ayat Allah berupa tulisan bergambar
yang ada pada candi-candi di negeri Sleman dipazelkan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sebagian besar umat Islam saat ini terkecoh oleh keyakinan bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi dan Yerusalem adalah kota suci Islam ketiga setelah Mekah dan Madinah. Hal ini karena umat Islam banyak terpengaruh hadis-hadis Israiliyat, khususnya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perlu ekstra hati-hati dalam mengutip hadis tentang Isra Mi'raj karena sebagian besar hadis palsu dan dibuat oleh kaum munafik dari kalangan Bani Israel. Para ahli hadis menyebutnya sebagai hadis Israiliyat. Karena hadis-hadis inilah umat Islam di luar Palestina terseret dalam permusuhan dengan Israel dan menjadikan Yerusalem sebagai kota suci ketiga umat Islam. Padahal waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, apa yang disebut Masjidil Aqsa sebenarnya adalah gereja. Waktu itu Yerusalem masih dikuasai Roma. Kalau pada waktu itu dikatakan Nabi menjadi imam sholat berjamaah dengan para nabi, pertanyaannya, sholat apakah gerangan? Sementara dalam hadis-hadis Israiliyat tersebut dikatakan Isra Mi'raj dalam rangka menjemput perintah sholat 5 waktu sebagai hasil transaksi antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa sebagai konsultannya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa harus Nabi Musa yang menjadi rujukan Nabi Muhammad? Inilah cerdasnya Bani Israel yang telah berhasil menusuk jantung akidah umat Islam melalui hadis-hadis palsunya hingga umat Islam terpecah belah. Energi terkuras habis karena terseret dalam pusaran konflik Israel-Palestina, sementara Bani Israel karena ketekunannya telah berhasil menguasai dunia melalui infiltrasi ke segenap lini kehidupan. Saat ini fokus mereka adalah Indonesia, khususnya tanah Jawa. Mengapa Jawa? Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ulama-ulama ilmuwan Bani Israel mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Cobalah kita mengambil ibrah dari kemampuan Nabi Daud alaihissalam dalam teknologi peleburan besi dan manajemen pengelolaan gunung yang diwariskan di tanah Jawa Atlantis. Banyak meninggalkan bangunan-bangunan misteri semisal Candi Borobudur, piramida-piramida Mesir, dan piramida Aztek. Dalam peradaban ini, para pendirinya adalah 3 sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Ratu Bilqis, yang masing-masing diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai saat ini negeri kita adalah satu-satunya negeri yang paling banyak diwarisi gunung berapi dan deposit besi titanium tak terbatas yang tersebar di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Besi titanium ini sejak zaman Nabi Daud sampai sekarang digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata, khususnya keris. Besi titanium ini juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat ruang angkasa, dan saat ini di sekitar Candi Borobudur sedang dipersiapkan berdirinya perguruan tinggi nuklir yang akan mempersiapkan desain dan pembuatan pesawat piring terbang oleh tim SSQ. Hanya dengan menguasai teknologi pesawat piring terbang, umat Islam akan mampu mengalahkan Zionis Israel dan para pendukungnya yang cenderung semakin destruktif di muka bumi. Yahudi memang hanya bisa dikalahkan oleh Yahudi beriman karena memang kecerdasan dan ilmunya juga sepadan. Tapi aneh bin ajaib, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan skala dunia yang secara tersembunyi berafiliasi dengan Israel berlomba-lomba mengajukan izin untuk mendirikan pabrik peleburan besi titanium di pantai selatan Jawa. Sementara perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sebagian besar juga milik orang Yahudi, baik Yahudi Eropa maupun Amerika, sudah malang melintang menguasai hajat hidup bangsa Indonesia. Sepertinya mereka akan mengembalikan penjajahan ala VOC pada tempo dulu. Demikianlah sedulur nasihat kehidupan misteri, narasi singkat mengenai tanah Jawa merupakan negeri para nabi. Matur sembah nuwun telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumati.